Halo, selamat datang di channel tutorial. Video ini adalah video terakhir dari seri belajar Excel dari awal sampai mahir di episode kelima. Buat kalian yang belum nonton video pertama sampai keempat, saya saranin nonton dulu ya, supaya kalian bisa paham secara bertahap. Khususnya buat teman-teman pemula yang baru banget gunain Excel. Saya juga sudah sediakan link videonya di bagian deskripsi dari video ini. Jadi kalian bisa cek di situ dulu ya. Nah, di video terakhir ini saya mau bagikan 3 hal yang biasanya secara umum sering digunakan baik untuk ngerjain tugas atau kerjaan ya yang utama di Excel. Hal yang pertama adalah cara membuat grafik atau chart di Excel. Kemudian yang kedua, cara memfilter data dengan fitur filtering. Dan yang ketiga, kita mau gunakan fitur yang namanya conditional formatting, khususnya dalam hal pewarnaan otomatis di Excel. Kalau kalian sudah tahu fitur-fitur ini, pastinya kalian akan tambah jago menggunakan Excel. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah data. Ini adalah data yang sebelumnya kita gunakan ya di seri video sebelumnya. Nah, kita akan gunakan data ini untuk membuat grafik. Nah, di sini kita buat grafik atau chart. Misalnya contohnya untuk stok buah ya. Jadi kita mau buat grafik dari nama produk dan jumlah stok ini. Nah, cara membuatnya adalah pertama-tama kita tinggal blok aja datanya seperti ini, tapi jangan lupa kalian bloknya ini harus dengan beserta judulnya ya. Jadi jangan hanya datanya aja seperti ini, tapi harus beserta dengan judulnya atau keterangan di atasnya. Jika sudah kalian blok, kalian bisa lihat di bagian menu insert. Nah, kalau sebelumnya kita banyak menggunakan fitur di bagian menu home ya. Di sini kita bisa lihat di bagian menu insert di sebelahnya. Kemudian kalian bisa lihat di bagian tengah ada yang namanya chart atau grafik. Di sini ada berbagai macam bentuk chart atau grafik yang bisa kalian gunakan. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk lingkaran, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa pilih. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung bentuk grafik seperti mana yang cocok dengan data kalian gak usah khawatir ya. Kalian bisa gunakan fitur yang namanya recommended chart. Jadi ini adalah fitur yang membantu kita ya untuk melihat mana grafik yang cocok dengan data kita. Jadi keren banget ya Excel menyediakan fitur ini, fitur rekomendasi. Nah, kita langsung saja gunakan fitur ini dengan cara klik. Nah, nanti secara otomatis akan muncul kotak seperti ini. Jadi Excel kasih rekomendasi beberapa grafik yang cocok dengan data kita ya. Ini bisa kita pilih. Di sini juga ada di sampingnya all chart. Bisa kita gunakan ya ini ya. Ini adalah keseluruhan bentuk grafik. Nah, kita pilih yang di bagian recommended aja, yang direkomendasikan. Misalnya saya mau gunakan yang bagian batang seperti ini. Kita tinggal klik ya grafiknya lalu klik OK. Nah, nanti secara otomatis akan muncul nih gambar grafiknya seperti ini. Nah, menarik, ini bisa kita atur untuk besarnya, ukurannya dengan cara kalian tempatkan pointernya di bagian pojok sampai dengan pointernya berubah ya simbolnya seperti ini, lalu kita tarik perkecil maupun perbesar seperti ini. Nah, menarik, suatu kita perbesar ataupun perkecil, ini gambarnya nggak berubah ya, nggak jadi pipih atau gepeng seperti itu ya. Dia tampilannya tetap rapi seperti ini. Nah, ini menarik grafiknya ini, meskipun dia sudah berbentuk seperti ini ya, tapi masih bisa kita edit. Jadi misalnya di sini namanya bisa diubah atau garisnya bisa dihilangkan seperti itu ya, bisa diubah datanya dan lain sebagainya. Nah, nanti secara lebih lanjut kita akan bahas soal grafik di video secara khusus ya. Jadi gimana? Mudah sekali ya untuk buat grafik atau chart di Excel. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya. Oke, berikutnya yang mau kita bahas adalah fitur filter. Filter ini digunakan untuk bisa menyaring, mencari, atau menampilkan data tertentu ya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah data untuk kita gunakan dalam menggunakan fitur filter. Nah, fitur filter
kita bisa temukan di bagian menu home ya. Kita pertama-tama perlu blok dulu semua datanya seperti ini, atau kalian bisa tekan tombol kontrol A untuk blok semua datanya. Lalu kita pergi ke bagian menu home. Di bagian ujung ada yang namanya editing. Di sini ada sort and filter. Kita klik fitur tersebut, kemudian kita pilih yang filter. Nah, nanti secara otomatis di judulnya ini akan muncul seperti ada kotak, terus di dalamnya ada segitiga kecil ke bawah ya. Nah, kalau kita klik, nah, di sini kalian bisa perhatikan ya, di bagian atas ada yang namanya sort small to large, ada sort large to small, sort by color ya. Nah, sort small to large ini maksudnya adalah mengurutkan dari kecil ke terbesar, sedangkan sebaliknya ini mengurutkan dari besar ke kecil. Nah, karena ini datanya berupa angka ya, jadi kita bisa mengurutkan, misalnya kita mau urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Kita klik aja, nanti secara otomatis ini mengurutkan ya, ini terbesar sampai terkecil seperti itu. Begitu juga sebaliknya dari kecil ke terbesar seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ada sort by color. Jadi kalau kolomnya ada warnanya, kalian juga bisa urutkan berdasarkan warna ya, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya ada number filter. Ini keren juga nih. Jadi ada beberapa pilihan, kita bisa ngefilter data. Equals itu sama dengan, maksudnya kita mau ngefilter data mana aja. Ini does not equal, kebalikan dari equals. Lalu ada greater than, ini maksudnya lebih besar dari. Jadi misalnya kalau kalian punya data, kalian cuma mau menampilkan data lebih besar dari berapa, dari 10 misalnya, nanti yang muncul yang lebih besar dari 10 aja. Lalu ada greater than or equal to, maksudnya adalah lebih besar atau sama dengan berapa ya. Kemudian ada less than, lebih kecil dari berapa. Lalu ada less than or equal to, atau lebih kecil atau sama dengan berapa yang mau kalian tampilkan. Ada between, ini menampilkan antara nilai berapa sampai nilai berapa, seperti itu ya. Ada top 10, ada above, average, ini maksudnya nilai rata-rata atas, kemudian yang bawahnya nilai rata-rata bawah. Jadi kalian bisa sesuaikan, kalian mau ngefilter data angkanya seperti apa. Nah, secara spesifik di sini juga kalian bisa perhatikan, ini semua data angkanya muncul ya. Misalnya saya cuma mau tampilkan untuk ID card nomor 101, 102, 103, 4, dan 5 seperti ini. Kalian tinggal kasih centang aja lalu klik OK. Nanti secara otomatis yang ditampilkan adalah bagian yang kalian centang. Untuk tampilkan semua tinggal select all lalu OK, seperti itu. Nah, ini dalam hal ngefilter data berupa angka ya. Gimana kalau yang berupa teks? Misalnya kita filter di bagian domisili, kita lihat di sini, kita klik. Nah, di sini sama seperti tadi, ada sort A to Z. Ini untuk mengurutkan abjad ya, dari A sampai Z seperti itu. Di bagian bawahnya kebalikannya, untuk mengurutkan data dari Z to A gitu ya. Ada juga sort by color untuk memfilter data berdasarkan warna. Lalu ada text filter sama seperti tadi. Ada equals, ada does not equals, begin with, end with, contain, does not contain, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa gunakan ya. Nah, di sini yang paling sering saya gunakan di bagian bawah sih. Jadi kalian bisa pilih berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, oh saya mau yang munculkan data domisili di bagian Bandung aja, karyawan di bagian Bandung dan Makassar misalnya. Klik OK. Nah, nanti Makassar dan Bandung aja yang keluar seperti itu. Select all dan OK. Jadi gimana teman-teman? Kalian sudah paham cara ngefilter data? Kalau kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar juga. Nah, kalau kalian mau matikan ini filternya, tinggal klik di bagian sort and filter tadi ya, seperti ini, lalu filter, mati. Nah, fitur filter ini juga bisa kalian temukan di bagian menu data ya, data. Lalu ada sort and filter di bagian tengah, di sini ada filter seperti itu. Oke, berikutnya kita mau lanjut ke fitur yang ketiga, ada conditional formatting. Khususnya kita mau gunakan dalam ngasih warna secara otomatis ya. Jadi misalnya sebagai contoh, kita mau kasih warna untuk setiap kriteria perempuan dan laki-laki di sini. Sebagai contoh pengerjaannya seperti ini. Kita blok dulu semua datanya seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian menu home.
Di bagian tengah ada yang namanya conditional formatting, kita klik, lalu kita pilih yang highlight cell rule. Ini kita mau pemberian warna sesuai dengan selnya. Nah, kalian bisa pilih di sini ada greater than, lebih besar dari apa kalian mau kasih warna ya, less than, lebih kecil dari apa gitu ya, kalian mau kasih warna, between, antara apa dengan apa, biasanya mungkin dalam bentuk angka ya ini ya, ada equal to atau berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kita gunakan yang equal to karena kita mau kasih warna berdasarkan kriteria. Equal to. Nah, di sini misalnya tulisan perempuan, kita tulis di sini perempuan. Untuk warnanya kita mau kasih warna green seperti ini. Kalau udah kita tinggal klik OK. Nah, jadi semua tulisan yang ada perempuan sesuai dengan yang kita tulis tadi ya kriterianya akan berwarna hijau. Nah, menarik misalnya di sini kan laki-laki ini belum ada warnanya ya. Kalau kita ganti datanya jadi perempuan, maka dia otomatis akan berubah jadi warna hijau juga. Karena secara otomatis kriteria di sini perempuan akan berubah jadi warna hijau. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita klik di sini perempuan di sel yang lain, dia nggak berubah warna ya. Kenapa? Karena hanya di bagian kolom ini tadi yang kita blok untuk kita lakukan conditional formatting. Sedangkan di bagian sini enggak, jadi nggak berlaku ya. Seperti itu teman-teman. Oke, coba kita buat yang untuk laki-lakinya. Kita blok dulu seperti ini. Conditional formatting, highlight cell rule, lalu equal to, kita tulis di sini laki-laki. Kita mau kasih warna misalnya warna merah gitu ya. Tapi kalau kalian mau kasih warna lain, kalian bisa pilih yang custom format. Di bagian fill di sini ada berbagai macam warna yang bisa kalian pilih, misalnya kuning. Oke. Nah, secara otomatis nanti selnya bakal berubah jadi warna kuning seperti ini. Kalau kita ubah di bagian perempuan jadi laki-laki, dia langsung berubah jadi warna hijau seperti itu. Jadi menurut saya ini fiturnya menarik banget karena biasanya sangat dibutuhkan dalam hal pekerjaan maupun pengerjaan tugas di Excel ya. Nah, sampai sini kita sudah membahas ilmu dasar bagaimana cara membuat grafik atau chart di Excel, cara memfilter data dengan fitur filtering, kemudian pewarnaan otomatis dengan conditional formatting. Sebenarnya masih banyak lagi fitur yang perlu kalian ketahui di Excel ya. Kalian bisa simak berbagai video di channel saya yang membahas berbagai fitur menarik di Excel yang bisa kalian pelajari juga. Terima kasih ya sudah simak video ini sampai habis, khususnya buat teman-teman yang sudah nonton seri video belajar Excel dari awal sampai mahir dari episode 1 sampai dengan yang kelima ini. Semoga bisa bermanfaat dan bantu kalian ya. Jangan lupa subscribe dan like untuk bantu channel ini terus berkembang. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau kalian butuh tutorial lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.